Jadi tidak ada kerumunan, tidak ada kepala sekolah, tidak ada orang tua, tidak ada murid yang datang ke SMP. Semuanya sekarang harus dilaksanakan melalui media daring. Tinggal dia membuka link ya mengenai istilahnya website Tasikmalaya PPDB Siap Online. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Klik tombol merah di bawah dan aktifkan icon loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan informasi menarik yang kami sajikan. Oke, dan pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Pos Ronda 99. Bagi pemirsa yang baru nonton, pada malam hari ini kami sedang membahas soal dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19. Dan tadi sudah diulas dengan berbagai fenomena, solusi, kemudian sampai pembagian rapor. Tetapi masih ada persoalan nih, bukan masalah ya, persoalan yang harus dihadapi, yaitu soal penerimaan siswa baru di masing-masing sekolah. Dan saya tentunya ini sudah ada tambahan dari Dinas Pendidikan, ada Kabid PSMP Pak Dr. Dadang Yudhistira. Oke, Pak, sama Pak Sekdis nih ting-teng banget ini kayaknya nih. Duet maut kayaknya. Ini Bapak punya formulasi apa nih Pak untuk apa namanya di penerimaan siswa baru? Kalau tadi kan memang sudah dijelaskan secara online ya Pak. Tapi pola apa namanya formulasi lainnya, aturan dan lain-lain barangkali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali ini PPDB ini merupakan agenda tahunan sebetulnya. Betul. Ya. Tetapi tahun ini adalah PPDB yang sangat berbeda dengan PPDB tahun-tahun sebelumnya. Itu Pak yang jadi masalah. Itu permasalahan. Nah, terkait dengan PPDB untuk SD sebetulnya kalau dulu masih bisa secara offline, on track gitu kan. Nah, bagaimanapun juga hari ini kita dituntut untuk melaksanakan PPDB sebelum dilaksanakannya tahun ajaran baru tanggal 13 Juli ya 2020. Dan ini merupakan proses tahunan. Bedanya dengan tahun yang lalu. Nah, SD pun sekarang masuk PPDB harus dengan cara daring atau diupayakan tidak ada kerumunan. Dan kalaupun istilahnya harus hadir karena tadi kondisional seperti tadi dari KPAI mengatakan ada kesulitan teknologi, tidak ada pulsa segala macam, ada aturan khusus lah. Jadi ada pengaturan khusus. Tapi sementara ini kita akan berusaha menggunakan daring, minimal menggunakan media yang sangat simpel, yaitu dalam hal ini minimal melalui WA. Nah, jadi setiap sekolah itu sudah membuka ya di sana pendaftaran ke SD anu, silakan hubungi WA nomor ini. Itulah barangkali untuk SD yang sangat simpel, ya untuk SD yang sangat simpel. Karena bagaimanapun juga ini harus dilaksanakan. Tetapi protokol kesehatan juga harus tetap diperhatikan. Betul. Karena tadi seperti Pak Sekdis mengatakan keselamatan itu adalah yang utama. Terutama keselamatan peserta didik, guru, segala macam termasuk juga tenaga pendidik. Nah, untuk SMP ini yang kemudian membuat kami harus kerja keras. Ya, karena tahun lalu itu isinya ada bagian jalur PPDB yang dilaksanakan secara offline. Jadi on track ke sekolah. Nah, hari ini mau tidak mau mulai besok tanggal 22 Juni kita harus melaksanakannya sepenuhnya melalui online. Jadi tidak ada kerumunan, tidak ada kepala sekolah, tidak ada orang tua, tidak ada murid yang datang ke SMP. Semuanya sekarang harus dilaksanakan melalui media daring. Dan kita untuk SMP sebetulnya sudah menciptakan aplikasi PPDB. Ya, sehingga pada saat anak PPDB, anak tinggal tidur di rumah atau istilahnya orang tua tinggal dia membuka link ya mengenai istilahnya website Tasikmalaya PPDB Siap Online. Ya, dengan membuka website itu, anak tinggal memasukkan NIK. Di sini barangkali kita pertama kali menggunakan NIK ya dalam pelaksanaan PPDB. Mengapa kita menggunakan NIK? Tahun ini tidak ada ujian di SD. Sehingga kita tidak punya database mengenai hasil ujian. Ya. Jadi tahun ini kita menggunakan NIK.
Ya, oleh karena itu barangkali seizin dari Dinas Kependudukan, dari pemerintah kota, ya kita menggunakan nik. Sekaligus juga kita inginlah mensosialisasikan terkait dengan masalah pembaharuan masalah data kependudukan. Nah, jadi ketika anak memasukkan nik, kita sudah punya aplikasi. Semua database anak muncul. Ya, dan anak tinggal mengambil pilihan apakah jalur afirmasi, apakah kemudian melalui jalur prestasi, apa dia memilih melalui jalur mutasi dinas orang tua, atau yang terakhir melalui zonasi. Ya, melalui zonasi. Ini yang kemudian istilahnya menuntut kita. Kita pun pada akhirnya apa? Selalu ingin berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara menciptakan aplikasi menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Termasuk ujian untuk peserta didik yang memilih melalui jalur prestasi tahfidz Quran. Ya, jujur tahun ini di Kota Tasikmalaya kita melaksanakan tes untuk yang hafiz Quran itu melalui daring juga. Ya, sehingga di aplikasi ketika anak daftar, saya daftar melalui jalur afirmasi nih. Ya, melalui jalur ini tahfiz Quran nih. Nah, maka kemudian akan muncul ya, silahkan Anda hubungi nomor telepon ini. Nah, dan nanti istilahnya di sekolah sudah ada tim. Ya, tim penguji penghafal Al-Quran yang kemudian nanti mereka akan dihubungi secara pikol. Ya, dan pada akhirnya kemudian ya mereka akan memberikan skor seperti itu. Waduh, sampai juga ya anak-anak pikol. Ya, dan ini tuntutan teknologi kan. Ya, tuntutan teknologi. Jadi barangkali guru, siswa, orang tua, sekolah ini harus kemudian menjadi biasa dan dibiasakan dengan tuntutan seperti ini. Oke, terima kasih Pak Ni. Saya ingin tahu nih ke Pak Haji Cecep. Soal nanti ketika siswa sudah diterima nih Pak, ceritanya kan dulu ada masa orientasi, pengenalan dan lain-lain. Ada, iya betul, ada itu ya. MOPD lah, MPLS. Nah nanti gimana nih Pak? Terima kasih. Untuk kami garda paling depan, para kepala sekolah dengan para guru, sungguh yang paling dinanti sebelum tanggal 15 Juni itu Pak Sekdes, Pak Kaji dan juga Kapek adalah kira-kira keberlangsungan kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran baru itu akan seperti apa. Iya. Tapi alhamdulillah pada tanggal 15 Juni ada keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Agama memberikan panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk situasi pandemi COVID-19. Keempat kementerian itu komitmen sama bahwa kesehatan dan keselamatan pendidik, tenaga kependidikan, tenaga bisa sekolah, keluarga dan masyarakat itu akan menjadi skala prioritas untuk pembijakan penetapan kegiatan pembelajaran. Untuk hal itulah barangkali selama kita hari ini di Kota Tasik sebelum ada kepastian gugus tugas COVID-19 memberikan kepastian bahwa kita bisa memulai untuk tatap muka, maka jelas keberlangsungan pembelajaran kita itu akan tetap daring gitu. Untuk kegiatan-kegiatan setelah PPDB ada kemungkinan seperti MPLS atau kegiatan-kegiatan lainnya cenderung untuk barangkali ditunda sementara waktu sebelum ada kepastian tetap daring. Hanya ada satu ini, mohon maaf, yang perlu kita bahas bersama adalah apakah model pembelajaran daring ini sudah bisa menyeluruh, bisa diakses oleh seluruh peserta didik yang ada khususnya di Kota Tasik atau belum. Inilah tugas mulia yang harus kita emban bersama oleh para kepala sekolah dan guru barangkali untuk bisa betul-betul mendata. Sampai pemerataan pembelajaran model daring ini masih baru diterima oleh beberapa orang saja. Contoh sekecil saja, di SMP 1 barangkali dari 1006 siswa ada 19 siswa yang kebetulan dengan keterbatasan kemampuan orang tua kebetulan tidak memiliki sarana untuk bisa mengakses pembelajaran. Ada upaya, ada ikhtiar yang perlu kita lakukan. Salah satunya barangkali sampai berupaya kita menyiapkan, kebetulan di SMP 1 ada bantuan pos kinerja, ada tab yang bisa kita pinjamkan untuk sementara sehingga seluruh peserta didik bisa belajar bersama-sama. Aduh, padahal ini cukup menarik ya bahasan ini, tapi waktu juga yang harus mengakhiri pertemuan kita dan bahasan ini. Mungkin di pekan depan kita bisa bahas kembali soal teknis karena masalah pendidikan ini yang belum ada kepastian juga dan anak-anak juga dengan segala fenomenanya seperti disampaikan Ketua KPAI. Dan tapi waktu juga nih, saya mohon maaf, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di studio kami. Mudah-mudahan apa yang dibahas ini paling tidak ada
manfaat untuk Edukasi masyarakat. lah. Betul. Terakhir, saya ingin mendengar tips dari Pak Subhan nih untuk dunia pendidikan khususnya di Kota Tasikmalaya ini dalam kondisi COVID barangkali. Iya, stay at home. Artinya parenting di rumah. Iya. Ya. Jadi kalau berbicara teknis sudah, nah saya banyak menemukan kasus itu problem di rumah. Nah, apa solusinya? Orang tua sekarang mesti belajar parenting. Dia mesti belajar jadi ayah, jadi ibu, juga jadi mentor, bahkan jadi BK, sahabat. Ini penting. Karena yang kita ajarkan kepada anak pertama intelektual, yang kedua adalah secara spiritual, dan secara psikologis kita ajarkan itu semuanya. Oke. Nah, maka saya berharap orang tua ini suka nggak suka tadi kembali belajarlah jadi guru, belajar jadi mentor, belajar jadi terapis. Oke. Nah itulah pemirsa apa yang disampaikan Pak Subhan ini mudah-mudahan menjadi tips buat bapak semua, dan saya juga dipaksa sama Pak Subhan itu begitu. Tetapi inilah akhir dari perbincangan kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya bersama kru undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.